Ada pengacara yang naik ke meja teman-teman ya. Aduh, ini Indonesia ini sangat luar biasa ya. Ada seorang tim pengacara dari Rasman yang naik ke meja karena kesal mungkin dengan keputusan hakimnya. Sampai sekarang dia ini belum tahu ya, belum tahu siapa yang menaikkannya ke meja teman-teman. Pada hari Kamis kemarin sidang kasus pencemaran nama baik antara Hotman Paris dan Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berakhir ricuh teman-teman ya. Kericuhan terjadi ketika Rasman menghampiri Hotman Paris ya teman-teman ya, yang memicu situasi tegang di ruang sidang teman-teman ya. Dalam situasi tersebut Firdaus Owiwobo, itulah namanya orangnya teman-teman ya, yang naik di atas meja. Salah satu pengacara Rasman teman-teman naik ke atas meja di ruang sidang. Firdaus mengklaim tindakannya tersebut sebagai respon spontan karena melihat kliennya diduga dicekik oleh petugas keamanan. Insiden ini mendapat perhatian luas dan Hotman Paris mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap perilaku yang dianggap menghina proses peradilan tersebut. Mahkamah Agung juga mencekam keras kericuhan yang terjadi di ruang sidang tersebut, menekan pentingnya menjaga martabat dan ketertiban dalam proses peradilan. Akibat dari insiden ini, sidang ditunda ya hingga tanggal 20 Februari nanti tahun 2025 untuk menjaga ketertiban ya dan memastikan proses hukum berjalan dengan lancar. Itulah kericuhan yang terjadi di ruang sidang pada saat persidangan pencemaran nama baik Bang Hotman Paris melawan Bang Rasman teman-teman ya. Namun tim dari Bang Rasman ini naik ke atas meja. Alasannya belum tahu siapa yang menaikkannya di atas meja. Sampai sekarang masih dicari jawabannya oleh dia teman-teman. Oke teman-teman, mari kita simak beritanya yang akan diulas dengan begitu jenaka oleh Bang Opung Parbela. Kalian kenal dengan laki-laki dengan beberapa istri berikut ini? Yang katanya saingannya Hotman Paris. Wow. Kok bisa dibilang saingan Hotman Paris ini? Kalau kurasa si Rasman ini belum ada imbangnya sama Hotman Paris. Belum. Ya, belum. Aduh, sedangkan sama Patrasen juga belum bisa ini disetarakan. Kalau membandingkan seorang pengacara dengan Hotman Paris, itu harus bisa membandingkan apple to apple. Ya, apple to apple. Kalau bicara tentang saingan ya, contohnya ya Cristiano Ronaldo saingannya Messi, masih setara. Ya, tapi kalau dibilang katanya Cristiano Ronaldo ya dibandingkan dengan Suryanto, pemain futsal di kampung kami, mana bisa? Nggak level. Iya kan? Atau Batman dengan Superman, Captain America dengan Hulk, UPDP dengan Dora. Itu baru apple to apple. Apa gue bilang Pung apple? Bukan apple, Pung apple. Apple to apple. Jadi belajar bahasa Inggris kita. Iya kan? Kalau kayak gini ceritanya, ini perbandingan antar apple to buah ceri atau apple to jengkol. Aduh, sebetulnya aku malas menanggapi masalah ini, iya kan? Tapi cuman makin lama makin panas. Karena apa? Karena ternyata Mahkamah Agung sudah membuat press release. Maka Mahkamah Agung akan menyampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan
yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik pidana ataupun etik. Ya. Itu kan kode etiknya. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum, dan sekaligus melaporkan oknum aparat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Ya kalau sudah Mahkamah Agung sudah bikin press release, berarti Opung Parbilak juga mau ikut-ikut angkat bicara dong. Betul. Karena apa? Karena kami apple to apple. Aduh. Tahu enggak kalian ya? Kemarin itu, ya kan di persidangan, aku nggak mau tampilkan videonya. Beberapa kali kita tampilkan videonya biar tahu kalian kena pelanggaran terus. Ku bikin kemarin biar tahu kalian kena pelanggaran. Karena di YouTube ini kan tidak boleh ada tindakan-tindakan yang menampilkan kekerasan, ya kan. Padahal sebetulnya bagiku nggak terlalu apa kalinya itu. Kalau nggak diapakan apanya itu kayaknya nggak apa kali dia. Jadi maunya bagi YouTube ya jangan terlalu apa kali sama apa itu, supaya nggak terlalu apa kali apanya itu, biar bisa apa-apanya itu. Aduh ya. Jadi tahu enggak kalian yang bikin heboh itu dengan tindakan pengacaranya dari Rasman Nasution, Fauzi Bowo. Firdaus Wibowo, iya kan? Yang melakukan tindakan menghina persidangan. Apa itu? Ya, loncat dia di meja. Naik dia di pijaknya meja persidangan. Kenapa sih bisa jadi di atas meja? Demi Allah dan Rasulullah, kafir saya tuh. Saya kan jadi orang kafir kalau saya bohong. Ya, walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat. Aku jujur aja, aku bilang aku awamnya masalah persidangan. Tapi kalau sudah bicara naik ke atas meja, baru ini sejarahnya ada orang melakukan persidangan, pengacara naik ke atas meja. Ini artinya apa? Ini artinya sudah menginjak-injak harkat dan martabat sebuah persidangan. Kan begitu. Sementara abang kita Bang Hotman, ya Pak Hotman, sedang duduk di tengah-tengah. Kan ceritanya kan begitu. Nah, nongollah si Rasman si botak. Ya kan memang betul botak. Kalau ku bilang gondrong itu yang menghina. Ya kan datanglah si botak. Ya kan entah apa dibisikannya sama siapa? Sama Bang Hotman. Ya kan otomatis yang lain pun juga maju ke arah Bang Hotman untuk menyelamatkan. Kita nggak tahu ntar mau digigitnya kupingnya. Iya kan? Entah dia mau ngomong kotor sama si Hotman, entah mau mengintimidasi, kita nggak tahu juga, kan begitu, ya kan? Jadi karena ada aksi dorong-mendorong itu, dibilanglah katanya ada beberapa orang yang menyerang saksi kami. Maka reflekslah sini, siapa namanya ini, si Firdaus Wibowo ini tiba-tiba naik di meja. Dan dia mengatakan katanya apa kepada wartawan, saya nggak sadar kaki saya naik ke meja. Saya berani katakan saya kafir kalau saya tahu kalau ada orang yang mengangkat kaki saya ke meja, katanya. Rela dia mengkafir-kafirkan dirinya sendiri, bah. Oleh karena saya punya ilmu bela diri, makanya saya refleks. Itu semua di ruang sidang itu. Ada bapak polisi segala macam itu pernah ikut bela diri itu.
Tapi enggak pala kayak gitu. Namanya ruang persidangan harus dihormati. Ya, mau kau sabuk hitam, sabuk hijau, sabuk putih, mau sabuk kelapa. Hargai persidangan, bro. Aku sebetulnya menolak mengomentari ini karena apa? Ya, Firdaus Oibowo ini kemarin ya waktu ada kasus persekusi ya oleh aparat pemerintah RT lah aku bilang aparat RT ya oknum waktu itu melakukan penyerangan bersama dengan beberapa orang anak muda terhadap ya mahasiswa yang sedang berdoa. Nah, Firdaus Oibowo ini ya bisa dikatakan adalah salah satu pengacara yang angkat suara yang juga membela daripada anak-anak tersebut. Gitu dia. Tapi entah kenapa ya makin kesini kok makin kesana, Bang. Aku jujur aja aku bilang ya sempat aku kesal sama kawan ini. Banyak kali ceritanya di TikTok. Tapi begitu begitu dia membela ya anak-anak mahasiswa yang sedang berdoa itu ya daripada oknum aparat RT dengan beberapa orang di sananya, aku jadi respect sama kawan ini gitu loh ya. Tapi aku tidak mengurangi respect ya. Aku tipikal orang ya kalau ada kebaikan orang tertentu maka aku nggak akan terlalu membabi buta gitu merosting. Bukan merosting sih. Ya lebih mengkomen gitu loh. Ya karena aku tengok ada beberapa hal positif pernah dilakukannya. Tapi kalau si Rasman ini enggak tahu aku entah kenapa. Dari kemarin nongol ini di televisi dan media, satu pun tidak ada yang bisa ditiru. Satu pun enggak ada yang bisa dibanggakan gitu loh. Yang dibanggakan pas waktu dia lagi nyanyi lagu Batak aja lah, itu aja ya. Tapi dari semua tindak tanduknya ya kan bermasalah sama Denis Karyesta, Nikita Mirzani, siapa lagi itu dan beberapa orang selebriti lainnya ya kan. Aduh apa nggak ada kerja kawan ini yang lain. Terakhir Iklim Hakim ya mantan asistennya Bang Hotman Paris atau pihak ya dia dikatakan media apa Iklim Hakim mengaku bahwasanya Rasman sempat meminta dia, nggak tahu meminta atau memaksa ya, meminta dia untuk menjadi istrinya yang kesekian. Oneng, ini baru namanya pagar makan tanaman. Jangan terlalu banyak komentar kau di pagar lot sana ini di pagar makan tanaman ini. Ya. Itu dia, coba bayangkan kalian ya. Dia katakan apa juga si Rasman ini, kami tidak terima, Hakim harus diganti. Siapa kali kau? Ya, jadi kemarin waktu dia jadi pengacara dia, ya kan, pernah dia jadi pengacara, pernah. Jangan tanya tamatan mana, katanya tamatan Malaysia dia, ya kan. Jadi dia kemarin, dia kan. Pernah masuk dalam satu kongres advokat Indonesia. Tapi 2020 udah dipecat. Karena memang tidak menunjukkan ya sifat seorang pengacara seperti apa gitu loh. Sensasi aja terus. Iya kan, cari masalah terus. Kayaknya dia ini pansos gitu loh, pansos terus sama Bang Hotman. Aduh ya, gue bilang sama kau Rasman, Bang Hotman itu uangnya nggak bisa kau ikuti. Minta tolong orang ini sama Bapak Prabowo tolong dulu ini. Bapak Prabowo itu pengacara itu Bang Hotman itu. Minta tolong dia biar tahu kalian. Jadi permasalahan ini kan muncul seperti ini, ya kan? Jadi hakim meminta untuk sidang dilakukan tertutup, ya. Oleh karena ini adalah kasus asusila, kan begitu. Nah, Rasman tidak mau, ya. Dia maunya ini terbuka supaya apa? Supaya dia mendapat perhatian publik. Cari perhatian. Ya, jadi
Ternyata hakim memutuskan untuk ditutup. Nggak terimalah orang ini. Disitulah mulai ya mencak-mencak dia, minta hakim diganti. Kau minta hakim diganti, sedangkan Mahkamah Agung ya bisa dikatakan itu adalah lembaga tertinggi dari pengadilan atau lembaga yudisial yang ada di bangsa ini, sudah membuat press release. Mereka mengatakan hati-hati bagi para klien yang ingin mencari pengacara, jangan pernah mencari pengacara yang arogan. Ya bilang aja lah, jangan ambil pengacara yang ada apanya lah, yang ada gimana mau ku bilang ya, yang banyak kali akalnya gitulah. Ya kan, yang arogan ya, yang premanisme ya, yang apa pokoknya yang lain-lain lah, yang tidak mencerminkan dia itu seorang pengacara ya. Jadi sudah mengeluarkan press release. Itu bisa dikatakan berita 5 jam yang lalu. Nah, 2 jam yang lalu ya pihak Rasman yang mengeluarkan berita di YouTube. Mereka katanya mereka ke gedung MA ya, mereka ingin jumpa sama MA, tapi mereka katakan apa? Kami sudah mencoba untuk bertemu dengan pihak MA, juru bicara MA, tapi mereka nggak berani. Rasman, ku bilang samamu, mereka bukan nggak berani, bukan nggak mau. Mereka nggak mau ngeladenin kau, nggak mau. Aku di sini netral ya, aku bilang ya, aku tidak memihak yang namanya Bang Hotman Paris, tidak tidak memihak kepada salah satu orang yang ada di dalam persidangan itu, apalagi membela Rasman, tidak mungkin lah. Tapi jujur aja aku bilang sama kalian ya, beberapa bulan yang lalu aku kalau live ya, waktu Rasman kemarin cari gara-gara, selalu dibilang orang, oh udah live-nya kok Rasman katanya. Masa disama-samakan Opung Parbela sama Rasman Nasution? Aduh. Dan juga Firdaus Wibowo ini mengatakan keberatan. Keberatan karena apa? Karena hakim mengatakan, Rasman duduk kau situ. Firdaus Wibowo mengatakan, Rasman itu gelarnya doktor. Tolong dibilang, Dokter Rasman. Kenapa rupanya kalau dibilang Rasman doang? Inilah orang-orang yang haus dengan pujian ini. Itulah tadi versi dari Bang Opung Parbelak ya, dengan jenaganya, kritikannya yang sangat pedas menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman yang setelah menonton video ini? Jangan lupa like dan subscribe dan dibagikan ke teman-teman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.